Tim penyidik Polresta Bandar Lampung tidak begitu saja mempercayai bahwa tersangka penganiaya 5 tetangganya bernama Sutrisno menderita gangguan jiwa. Ini dikatakan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto Selasa siang. 2 hari menjalani pemeriksaan tim penyidik, kesehatan kejiwaan tersangka menunjukkan baik-baik saja. Tersangka Sutrisno bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Bukti lainnya yakni tersangka kabur dan bersembunyi di bantaran sungai usai menganiaya tetangganya karena takut ditangkap. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat, ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Tidak semudah itu kita menerima informasi bahwasannya yang bersangkutan ODGJ. Tentunya ada tahapan-tahapan, langkah-langkah yang kami lakukan kepada pelaku ini. Ya, kalau memang nanti dia betul ODGJ, tentunya ada hal lain yang akan kami lakukan kepada tersangka. Tetapi kalau dia bukan ODGJ, ya perlakuannya sama. Penganiayaan itu terjadi pada Minggu malam. Tersangka Sutrisno secara brutal menganiaya keluarga tetangganya dengan golok di perumahan Rupi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. 5 orang yang terdiri dari suami istri, 2 anak, dan 1 cucu berusia 4 tahun yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Hingga Selasa siang, kelima korban masih dirawat di rumah sakit. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Presiden Joko Widodo Selasa siang menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Presiden menyampaikan bahwa tantangan Indonesia ke depannya semakin berat, dampak krisis kesehatan dan krisis pangan dunia. Wabah COVID-19 dan perang Ukraina-Rusia membuat perekonomian dunia terganggu. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh daerah di Indonesia meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan mengejar pencapaian target vaksinasi agar pandemi segera berakhir. Optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan... Pidato kenegaraan Presiden disimak secara virtual dalam rapat paripurna DPRD Bandar Lampung. Bagian dari upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19, DPRD dan Pemkot Bandar Lampung akan segera merealisasikan pinjaman modal tanpa bunga bagi UMKM. Ia adalah fokus untuk pemulihan ekonomi, pemutaran ekonomi di Kota Bandar Lampung, yaitu dengan adanya bantuan-bantuan baik permodalan, baik juga tentang pembelajaran terhadap UMKM, pelaku UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Sehingga juga dibantu oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu permodalan dengan pinjaman tanpa berbunga, ya kan? Nah, itu salah satu upaya kita untuk membangkitkan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Saat menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bangka Belitung dengan corak warna hijau tua. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio. Sejumlah mantan bupati, anggota DPRD hingga pejabat pemerintah daerah di Lampung yang dipenjara karena kasus korupsi mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Total ada 15 narapidana korupsi yang mendapat remisi pada 2022. Mereka antara lain mantan Bupati Mesuji, Kamami, dan mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Lalu ada mantan anggota DPRD, Raden Zugiri,
Natalis Sinaga, dan Hermansyah Hamidi. Lalu Abdul Mukti, Wawan Suhendra, Taufik Hidayat, Syahroni, Sutanto, Hari Kurniawan, Ayu Septaria, Syahbudin, Yusmardi, dan Raden Syahril. Ada juga 8 napi terorisme yang mendapat remisi, yakni berinisial AS, YS, MRM, MR, KT, IU, HC, dan NS. Menurut pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, 1.809 napi kasus narkotika juga mendapat remisi. Pemberian remisi kepada para napi sudah sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Sementara ini ada 2 syarat, yaitu syarat administrasi dan syarat substantif. Syarat administrasi, misalnya dia sudah menjalani pidana minimal 6 bulan. Substantif itu terkait dengan bagaimana dia berada di dalam LP, berbuat baik. Pemberian remisi itu akan dilakukan serentak dan dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa kelas 2A Bandar Lampung pada 17 Agustus 2022. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ada-ada saja kreativitas warga untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-77, seperti yang dilakukan warga Desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah pada Senin malam. Warga menggelar lomba bola voli yang tak biasa, karena pesertanya harus berkostum unik, seperti kedua tim yang akan bertanding itu. Dengan kostum bertema tuyul, milenium, dan gendongan, tentu saja mengundang gelak tawa penonton. Uniknya lagi, jaring tengah diganti dengan terpal sehingga para pemain kedua tim tidak bisa melihat arah bola dari lawan. Warga sangat antusias menonton pertandingan unik ini dan terus berteriak memberi semangat meski hingga malam hari. Seperti apa? Alhamdulillah rame, pada senang dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut seperti ini. Karena kita sudah selama 3 tahun ini vakum, makanya saya mengambil tema yang unik. Agar rame ya? Iya. Ini vakumnya karena apa sih? Karena COVID. Karena COVID-19 ya? Iya, COVID. Sehingga kita nggak bisa ngelakuin kegiatan ya? Ya, tidak bisa melakukan kegiatan. Seneng banget lah Mas, kan udah 2 tahun vakum nggak ada acara apa-apa, sepi. Sepi ya? Nah, ini tadi kegiatannya apa nih? Volinya voli apa nih? Voli geber. Voli geber ya? Iya. Untuk pemainnya seperti apa ini? Apakah unik atau seperti apa? Ya unik lah, biasanya pakai daster, ada yang pakai dress. Kalau untuk malam ini? Ini tuyul. Kehebohan itu menurut warga sebagai luapan kegembiraan karena sudah 2 tahun tidak menggelar perlombaan akibat pandemi COVID-19. Warga berharap pandemi benar-benar berakhir sehingga kehidupan bisa normal kembali. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.